tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terberat. Kita kalau dakwah sama keluarga tuh berat, bener, berat sekali. Ya, jadi lebih enak berdakwah kepada yang lain. Nah, dan itu dirasakan sama Nabi Ibrahim. Ya, ngajak Nabi, ya, atau ngajak ayahnya Nabi Ibrahim untuk beriman, itu kelihatannya lebih berat. Ya. Tapi kalau ngajak orang lain tuh kurang beratnya tuh. Sama seperti Nabi Muhammad ngajak kepada pamannya, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, abu-abu yang lain, ya, termasuk Abu Gosok, ya. Nah, begitu berat, itu berat. Ya. Tapi kalau ngajak kepada yang lain enak. Nah, kita juga begitu. Kita merasakan sendiri kalau ngajak orang lain tuh enak aja. Tapi ketika kita ngajak keluarga, ya, itu kalau keluarga salah gitu, kita mau benerin, mendakwah, nah itu agak susah. Takut kesinggung, itu perasaan, itu jelas begitu. Ya. Nah, Nabi Ibrahim juga begitu. Ketika ngajak ayahnya nih, ya, untuk beriman kepada Allah, bener aja ayahnya udah, ya, cepet-cepet tersinggung seperti itu. Ya, jadi ayahnya cepet tersinggung. Nih, di sini nih, ya, yang kemarin kita udah bahas tuh satu persatu. Ya, kemudian dilanjutkan lagi kata ayahnya begini, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Qala, berkata Nabi Ibrahim, ya, berkata siapa? Azar. Ya, qala, berkata Azar kepada Nabi Ibrahim, araghibun anta an ihlati, apakah kamu tidak suka terhadap Tuhan saya ya Ibrahim? Ya, itu kata Azar begitu. Ibrahim, kamu emang benci sama Tuhan saya yang selama ini saya sembah-sembah? Itu araghibun anta'an. Jadi raghibah tuh Bapak Saudara, kalau muta'addinya kepada an maknanya benci. Ya. Jadi araghibun an alihati. Kalau raghibah bi itu artinya cinta. Ya. Jadi raghibah artinya maknanya dua tuh, tergantung bagaimana muta'addinya. Kalau roghibaan artinya benci, kalau roghibah fi artinya apa? Cinta dan sayang. Nah, ini ar-roghibun an berarti benci. Apakah kamu benci terhadap Tuhanku wahai Ibrahim? Fata'i baha, maka kamu mencaci makinya Tuhan saya. Tuh, jadi kata ayahnya, emang kamu gak suka dengan Tuhan yang saya sembah sehingga kamu mencaci maki? Seperti itu. La illam tantahi, jika kamu tidak berhenti anit ta'arudi untuk mencaci makilah Tuhan saya, la arjumannaka, saya akan merojam kamu bil hijarati, dengan batu. Jadi Nabi Ibrahim ancam sama ayahnya, coba-coba dah kalau kamu tidak berhenti mencaci maki Tuhan saya. Padahal Nabi Ibrahim kagak mencaci maki, cuma Nabi Ibrahim ngingetin, wahai ayahku ya Azar, kamu kok menyembah berhala, sementara berhala itu kagak bisa mendengar, berhala kagak bisa berbicara. Bagaimana nanti dia bisa menolong kita? Ya, sementara dia sendiri, ya, ngomong aja kagak bisa, mendengar aja nggak bisa. Nah, begitu tuh. Azar nih ayahnya lebih marah. Ya, dibilang dia mencaci maki Tuhannya. Ya, Nabi Ibrahim itu dikata mencaci maki Tuhannya. Sehingga dibilang, berhenti nggak kamu mencaci maki Tuhan saya? Kalau kamu terus menerus mencaci maki Tuhan saya, la arjumannaka, saya akan rajam kamu. Tuh gitu. Ya, saya akan lemparkan kamu dengan batu. Tuh, rajam itu artinya seseorang ditaruh di satu tempat, ditimpugin sama batu. Nah, itu namanya apa? Rajam. Seperti hukum orang yang berzina. Orang kalau berzina, zinanya muhson. Artinya zina muhson itu dia pernah menikah secara sah, ya udah punya istri, kemudian dia berzina. Nah, itu nanti hukumannya dirajam sampai mati. Jadi ditimpuk itu pakai batu.
Timpuk pakai batu. Setiap orang lewat nimpuk, setiap orang lewat nimpuk, sampai dia meninggal dunia. Berarti berat nggak? Berat. Hukuman orang yang berzina, zinanya muhson. Nah itu ada lagi Bapak Saudara, namanya zina ghairu muhson. Kalau zina ghairu muhson itu dia belum pernah menikah. Nah itu dipecut. Dipecutnya sebanyak 100 kali. Ya, pecut 100 kali. Kalau udah 100 kali dia masih hidup, ya udah diampunin dosa-dosanya dunia akhirat. Nah, seperti itu. Tapi kalau dipecut baru 50 kali meninggal, ya udah kuburin. Ya, kalau baru 10 kali dia nggak tahan, dipecut itu meninggal, ya udah dia harus dikuburkan. Tujuannya apa? Supaya orang takut berzina. Itu aja. Bukan kejam, bukan. Sebab masalah zina ini berat, ya, berat sekali. Karena merusak nasal, merusak keturunan. Ya, makanya kata Nabi, ya tidak akan miskin orang yang selalu sholat duha, dan tidak akan kaya orang yang selalu melakukan perbuatan zina. Tuh. Jadi Nabi bilang begitu. Tidak akan miskin orang yang selalu melazimkan tiap hari, tiap pagi sholat duha, dan tidak akan kaya orang yang perbuatannya itu zina. Ya, jadi salah satu faktor orang itu kagak bisa kaya karena dia zina. Ya, kecuali kalau ditaubat. Nah, itu beda. Ya, jadi kalau berzina itu ya akan menyebabkan ya orang itu nggak akan kaya, dan tidak akan miskin orang yang selalu melazimkan sholat duha. Itu. Makanya Bapak Saudara, kita jangan tinggalin tuh sholat duha. Ya, sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Waktunya malam apa siang Pak sholat duha? Pagi. Begitu. Ada orang bilang begini, Ustaz saya alhamdulillah sejak ngaji sholat tahajud saya siang malam katanya. Oh hebat itu. Orang sholat tahajud sama siang malamnya. Padahal kalau sholat tahajud malam, kalau sholat duha pagi. Waktu yang paling bagus sholat duha jam berapa Pak? Jam 9, rubun nahar, 1/4 siang. Walaupun jam 7, jam 8 udah masuk. Ya, cuma yang paling bagus jam 9. Nah itu lazimin tuh Bapak Saudara. Kalau kita ya dijanjikan sama hadis Nabi tidak akan miskin orang yang senantiasa melazimkan sholat duha. Jadi lazimin tuh sholat duha. Ya walaupun cuma 2 rakaat. Nanti kalau udah terbiasa 2 rakaat Pak, tambahin dah 4 rakaat. Udah 4 rakaat biasa 8 rakaat. Apalagi udah bisa 12 rakaat. Ya, tapi kita kalau belum mampu jangan dipaksakan 12 rakaat, ntar bosen doang. Besok nggak mau dah sholat duha banyak banget 12 rakaat. Minimal 4 dulu dah. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Usolli sunatan duha rakaataini. Ya, ada alillahi ta'ala. Terus surahnya bebas dah. Sebab kalau dibilang nih surahnya harus wasyamsi waduhaha ama waduha, ntar kalau kagak hafal dikagak kerjain. Ya, udah bebas. Mau al-kafirun sama al-ikhlas boleh. Ntar sholat lagi mau sama juga boleh. Ya, atau mau ganti lagi surah yang lain boleh. Yang penting dikerjain dulu. Nah, seperti itu. Ya, sholat duha. Jadi kata Nabi tidak akan miskin orang yang membiasakan sholat duha, dan tidak akan kaya orang yang suka berbuat zina. Nah, ini 2 yang kontradiksi sekali yang Nabi sabdakan. Nah, makanya ada hukuman itu dirajam. Orang kalau zina muhson dirajam. Nah, kalau ini Nabi Ibrahim diancam sama Azar. Ada yang bilang ayahnya itu Azar, ada yang bilang pamannya. Nah, begitu. Jadi ulama-ulama tafsir itu berbeda pendapat. Ada yang bilang Azar itu ayah kandungnya Nabi Ibrahim, tapi yang bilang pamannya, sebab begitu dekatnya paman sehingga posisinya menduduki seperti ayah. Ya, seperti itu. Tapi yang jelas Azar ini ngancam Nabi Ibrahim, seandainya kamu tidak berhenti untuk menghina, mencaci Tuhan saya, maka saya akan rajam kamu bil hijaro, dengan batu. Nah, seperti itu.
Au bil kalamil qabihi, atau dengan omongan yang tidak bagus. Caci makian itu namanya kalam qabih. Ya, nanti Nabi Ibrahim mau dicaci maki, ya, diancamnya begitu. Fahzarni, maka hindarkanlah aku. Wahjurni maliya, dan tinggalkanlah aku maliya dalam waktu yang lama. Aidah rontowila, waktu yang cukup panjang, cukup lama. Jadi udah kamu nggak usah ya di sini, tinggalkan saya aja. Nah seperti itu. Ya, jadi Azar tidak menerima atas perintah dan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk supaya ya Azar ini menyembah Allah, tinggalkan, jangan menyembah berhala. Malah Nabi Ibrahim yang diancamnya oleh ayahnya. Nah itu yang dimaksud qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Qala, lalu Nabi Ibrahim bilang, Nabi Ibrahim itu santun sama ayahnya, walaupun dalam hal ini dia berdakwah tetap itu ayah saya. Ya, itu kalau ada yang bilang paman, itu paman saya. Sebab al-am yakumu maqamal ab. Yang namanya paman itu menduduki posisi ayah. Makanya kalau ada seorang perempuan, ketika dia anak tertua misalnya, terus di bawahnya nggak ada saudara lakinya, ya ayahnya udah meninggal dunia. Nah itu yang menjadi wali nanti siapa? Pamannya, saudara dari ayahnya. Bisa kakak dari ayahnya, bisa adik dari ayahnya, itu boleh jadi wali. Karena memang al-am yakumu maqamal ab. Jadi paman itu posisinya menduduki seperti ayah, begitu dekatnya. Ya, makanya kita nggak boleh tuh ya memutuskan tali silaturahim kepada encing kita atau encang kita. Kalau orang Betawi manggilnya encang-encing. Ya cincang ya, tapi kalau bahasa ya Indonesianya paman. Nah begitu. Kalau kita tuh encang. Kalau encang itu biasanya ya kakak dari orang tua kita, ayah kita. Kalau adik namanya apa? Encing. Tuh orang Betawi cangcing ya, ya cincang. Nah, begitu. Kalau dalam bahasa Arabnya ada am, ya ada lagi khol. Kalau khol itu saudara dari ibu. Ibu nih misalnya punya saudara, ya itu namanya encing juga, cuma bahasa Arabnya khol. Ada kalau yang laki namanya am, kalau perempuan ammah. Kalau dari ibu yang laki namanya khol, kalau yang perempuan namanya apa? Kholah. Ya, kalau bahasa Indonesia namanya bibi. Ya ada paman, ada apa? Ada bibi. Nah itu, jadi dalam bahasa Arab ada am, ammah, ada khol, ada kholah. Itu beda tuh. Ya, kalau saudara dari ayah, am dengan ammah. Kalau saudara dari ibu, khol dan kholah. Itu kalau dari segi kepangkatan, ya tingginya lebih ya tinggi saudara dari ayah kita. Sehingga nanti dia yang jadi wali. Bukan dari ibu, bukan. Bukan saudara dari ibu yang jadi wali, tapi dari siapa? Dari bapak. Nah, seperti itu. Tapi kadang-kadang orang banyak yang lebih dekat dari ibu. Iya. Kalau dari segi kedekatan tuh banyak kan kalau dari ayah kayaknya kurang dekat. Ketika dari ibu dekat banget. Ya, padahal kalau dari segi agama itu lebih kuat dari ayah. Nah, yang bagus bagaimana? Iya, dua-duanya harus dekat. Ya, dari pihak ayah harus dekat, dari pihak ibu juga harus dekat. Kenapa? Karena memang posisinya itu seperti ayah. Nah makanya tuh Azar ada yang bilang ayah Nabi Ibrahim, ada yang bilang paman Nabi Ibrahim, ada yang bilang ab, ada yang bilang am. Nabi Ibrahim tetap santun bapak saudara sama Azar, sama ayahnya, walaupun Azar itu udah ngancam Nabi Ibrahim, ya udah macam-macam. Tetap Nabi Ibrahim bilang salamun alaika. Nabi Ibrahim begitu. Makanya kita sama orang tua walaupun beda agama seandainya, tetap kita suruh santun.
Selama di dunia kita harus santun kepada orang tua kita, walaupun tuh orang tua kita beda agama. Tapi kalau dalam masalah agama tetap jangan diikutin, dipatuhi. Ya, tapi kalau dari segi keduniaan kita tetap harus hormat, harus santun. Itu ajaran agama Islam begitu. Ya, ini contohnya. Qala salamun alaika. Salam sejahtera buat kamu wahai ayahku, ya, minni dari saya. Aila usibuka bimakruhin, saya tidak akan menimpakan kepada kamu bimakruhin dengan hal-hal yang kamu tidak suka. Tetap Nabi Ibrahim selalu doain supaya nih Azar dapat taufik, dapat hidayah, ya, dia selalu baik, dia selalu santun walaupun ayahnya tidak baik. Nah, seperti itu. Sa'astaghfirulaka Rabbi, itu kata Nabi Ibrahim, saya berusaha akan beristighfar, memintakan ampunan laka buat kamu wahai ayahku, Rabbi kepada Tuhanku. Ya, kata Nabi Ibrahim, saya tetap mohon ampunan sama Allah Subhanahu wa taala teruntuk buat ayahku. Seperti itu. Seperti paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Nabi sayang banget sama Abu Thalib karena tuh Abu Thalib selalu membela, selalu ya melindungi setiap Nabi berdakwah, ya selalu dilindungin. Tapi sayangnya tuh Bapak Saudara, sampai akhir hayatnya dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga ya menurut kaul-kaul yang ya atau riwayat-riwayat yang sahihah, ya itu katanya Abu Thalib belum sempat masuk Islam sampai meninggal dunia. Dan itu yang membuat Nabi sedih. Ya, tapi ada juga satu riwayat ya bahwa Abu Thalib itu dihidupkan kembali, kemudian diajarkan membaca 2 kalimat syahadat baru meninggal lagi. Nah, seperti itu. Ada 2 pendapat seperti itu. Yang jelas Abu Thalib itu orang baik yang selalu melindungi ya dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat ya Siti Khadijah meninggal dunia, ya kemudian Abu Thalib meninggal dunia, Nabi kelihatan sedih banget. Karena sebagai manusia tuh ya tetap kedekatannya kepada istrinya yang membela dakwahnya, kedekatannya dengan pamannya Abu Thalib yang selalu berdakwah juga sama dia membelanya. Nah, dalam 1 tahun tuh Bapak Saudara dua-duanya meninggal. Siti Khadijah meninggal, ya. Kemudian Abu Thalib juga meninggal dalam tahun yang sama. Sehingga tahun itu disebut dengan apa? Amul Huzni, tahun duka cita. Ya, sehingga disebutlah tahun duka cita. Ya, jadi artinya ya Nabi tetap bersikap baik. Ya. Nah, ini Nabi Ibrahim bersikap baik kepada ayahnya. Dibilang sa'astaghfirulaka Rabbi innahu kana bi hafiya, sesungguhnya Tuhanku itu sangat kasih sayang, ya sangat baik kepada saya. Tuh, yakin Allah itu baik kepada saya, sehingga ya saya akan beristighfar mohon ampunan buat ayahnya yang sangat dicintai. Dari lafaz hafiyah itu lafaz hafsa, ya dari lafaz hafa aibarot, artinya yang selalu baik. Allah adalah zat yang sangat baik kepada ya hambanya, termasuk kepada Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah. Ya, Nabi Ibrahim disebut dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Fayujibu du'ai, maka nanti Allah akan mengijabah, menerima doa saya. Wa qad waffa biwa'dihi al-mazkuri fis syu'ara'i waghfir li abi, dan sungguh itu telah terpenuhi janjinya yang memang sudah disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara, yaitu dengan lafaznya waghfir li abi, dan ampunkanlah ya Allah untuk ayahku. Nah itu, jadi Nabi Ibrahim pernah berdoa begitu, waghfir li abi, ya Allah ampunkanlah buat ayahku, dan itu tersebut di dalam surah Asy-Syu'ara, ya. Wahada, dan ini qabla ayat tabayana, sebelum nampak jelas lahu baginya annahu aduullah, bahwasanya
Azar itu aduun, musuh lillah, bagi Allah. Ternyata ya nyata dia itu ya musuh Allah. Nah kalau musuh Allah walaupun ayahnya sendiri, ya udah Nabi harus menjauh karena hubungannya ini agama. Ya, tapi kalau masalah duniawi ya tetap harus baik. Tapi kalau udah agama ya itu musuh, ya adun lillah, sehingga harus ditinggalkan juga. Kama zakarahu fi bara'atin, sebagaimana itu disebutkan dalam surah Bara'ah. Wa tazilukum wa matad'una, dan saya akan meninggalkan kamu, wa matad'una, dan tidaklah kamu menyembah, ta'buduna artinya menyembah, min dunillahi, dari selain Allah. Wad'u atau wa'ad'u, dan saya menyembah, ay a'budu, dan saya menyembah siapa? Rabbi, Tuhan saya. Asa alla akuna bidu'ai rabbi, supaya tidaklah saya dengan sebab menyembah Tuhan saya, biibadati, dengan menyembahnya, syaqiyya, menjadi celaka. Kama syaqaitum, sebagaimana kamu celaka, biibadatil asnami, dengan sebab menyembah berhala. Jadi kata Nabi Ibrahim, ya kalau memang begitu ya kita harus menjauh, nggak bisa kita dekat, karena udah beda prinsip masalah Tuhan. Ya, nah silakan, saya tetap menyembah Allah. Kalau kamu tetap menyembah ya berhala, tapi ingat, ya saya insya Allah tidak akan celaka hidup saya. Tidak seperti kamu akan celaka hidupnya. Kenapa? Karena kamu menyembah berhala. Nah sementara saya menyembah Allah, insya Allah, dan itu tidak akan membuat hidup saya celaka. Nah begitu kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Jadi insya Allah Bapak Saudara, kalau kita menyembah Allah, kita termasuk nggak celaka. Kita akan hidupnya sa'adah, bahagia, sa'adah fid darain. Ya, sa'adah fid darain itu artinya bahagia di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita tidak menyembah Allah, ya itu syaqawah hidupnya. Syaqawah itu artinya celaka. Bukan hanya di dunia, lebih berat lagi nanti celakanya di mana? Di akhirat. Itu kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya Azar. Falamma tazalahu, maka tatkala Nabi Ibrahim sudah mengasingkan terhadap mereka, wa may ya'budu, dan apa yang ia sembah, min dunillahi, daripada selain Allah, bi an zahaba ilal ardil muqaddasati, akhirnya dipergi ke satu tempat bumi yang suci, yang bersih. Ya, akhirnya Nabi ya Ibrahim meninggalkan tuh tempat tersebut. Ya, jadi ada yang bilang itu Nabi Ibrahim pergi dari tempat awalnya di mana ada kawasan Babil Irak, kemudian menuju al-ardil muqaddasah, ya satu bumi yang sangat mulia. Ya, ada yang bilang di Palestina, ya ditinggal ya di kawasan bumi yang muqaddasah. Ya, akhirnya dia tinggal lama tuh di situ. Ya, Nabi Ibrahim hidup sampai ya 175 tahun. Ya, jadi usia Nabi Ibrahim itu 175 tahun. Ya, jadi kalau mau dibandingkan dengan Nabi Adam, ya Nabi Nuh, ya itu jauh sekali. Kalau Nabi Nuh itu sampai 950 tahun. Ya, itu Nabi Nuh tuh. Di dalam Al-Quran dijelaskan usia Nabi Nuh itu ya 950 tahun. 1000 kurang 50 tahun. Jadi artinya 950 tahun. Kalau Nabi Ibrahim 175 tahun. Dia berdakwah terus. Tapi Nabi Ibrahim dikasih keberkahan Bapak Saudara. Ya, anak-anaknya semuanya jadi nabi. Dan bahkan keturunan-keturunannya semuanya jadi nabi. Sehingga seluruh nabi-nabi kalau mau ditarik ke atas, itu nanti kembali kepada Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim disebut ya ayahnya para nabi. Ya, anit tabi' millata Ibrahimah hanifan. Termasuk Nabi Muhammad ngikutnya kepada agama Hanif, itu agama Nabi Ibrahim, dari keturunan Nabi Allah Ismail. Tapi kalau yang lain-lain dari keturunan Nabi Allah Ishak.
Dari Nabiul Ishak, Nabiul Yakub, ya. Nabiul Ishak, Nabiul Yakub, terus nabi-nabi itu, termasuk Nabi Yusuf, Nabi Shu'aib, Nabi Yakub, itu semuanya keturunan dari Nabiul Ishak. Nah, Nabiul Ishak ayahnya siapa? Ibrahim. Itu begitu mulia. Allah kasih rahmat buat Nabi Ibrahim, buat Nabiul Ishak, buat Nabiul Yakub, sehingga dari 3 itu turunannya semua jadi nabi. Nah, yang teristimewa lagi, Nabi Ibrahim dikasih anak putra namanya Nabiul Ismail. Nah, dari Nabiul Ismail itulah ya nanti akan ya lahir seorang manusia yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim pergi ya meninggalkan kota Babil ya yang ada di Irak menuju Al-Ardil Muqaddasah. Ya, kota suci. Wahabna lahu. Nah, ini terusannya nih ayat. Kata Allah, kami berikan lahu kepada ya Nabi Ibrahim ibnaini, 2 anak, yakni subihima, yang sangat ya membuat ya enak itu hati, ya tenang ya, karena ini anak menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk mata. Tuh, jadi fungsinya anak tuh salah satunya untuk membuat hati jadi damai. Nah, anak yang bagaimana? Anak yang qurratu a'yun. Gitu. Makanya kita pengen minta supaya anak-anak kita menjadi qurratu a'yun semuanya. Makanya Bapak, Saudara, kita selalu baca tuh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina apa? Qurrata a'yun. Udah, kita gak minta anak yang macam-macam, pokoknya minta supaya anak kita, keturunan kita menjadi qurrata a'yun. Ya, begitu. Kalau udah menjadi qurrata a'yun enak, penyejuk mata. Ya, tidak nyakitin ya. Ya, apapun profesi itu anak, yang penting menjadi qurrata a'yun. Ya, itu yang paling yang bagus, yang sering kita baca. Makanya kita kalau berdoa jangan kita lupain tuh. Tiap kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, Nabi Ibrahim tuh alokasi begitu, 2 anak. Siapa? Ishaq, Nabiul Ishaq, wa Yaqub, dan Nabiul Yakub. Ya, nah nanti ya ada lagi dalam riwayat yang lain ya Nabi Ismail, ya anaknya Nabi Ibrahim. Nah, ini dijelaskan Nabi Allah ya Ishak dan Nabiul Yakub. Ya, Yakub itu kan cucu, ya kan? Cucu kan sama anak. Ya, jadi sama aja. Ada yang bilang anak kita sayang, orang tua sayang sama anak, terus punya cucu lebih sayang lagi katanya. Ya, tuh katanya orang kalau punya cucu lebih sayang lagi terhadap anaknya. Itulah kita orang tua, selalu memberikan kasih sayang buat anak. Ya, cucu apalagi lebih sayang lagi, lebih cinta lagi. Nah, ini makanya Allah kasih ya satu pemberian rahmat yang sangat besar kepada Nabi Ibrahim. Dengan kesabarannya Nabi Ibrahim berdakwah, ya bahkan menghadapi ayahnya sendiri, ya dikasih keturunan yang namanya Nabiul Ishak dan Nabiul Yakub. Wa kullan minhuma, dan tiap-tiap satu daripada keduanya ja'alna nabiyya, kami telah jadikan dia itu nabi. Jadi Ishak diangkat menjadi nabi, Yakub diangkat menjadi nabi juga. Itu yang dimaksud ja'alna nabiyya, kami jadikan sebagai nabi. Wa wahabna lahum, dan kami berikan buat mereka salah satu yang 3, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya kami berikan buat mereka mir rahmatina, dari rahmat kami. Itu alokasi. Ya, kasih apa? Al mali, harta, wal waladi, anak. Alokasi harta yang begitu banyak kepada Nabi Ibrahim, digambarkan itu dunia ya semuanya Allah luaskan rezekinya buat siapa? Buat Nabi Ibrahim, buat Nabi Ishak, buat Nabi Yakub dan keturunannya semuanya. Ya, sampai doanya yang sangat terkenal tuh Mekah ya menjadi
ya tempat yang penuh dengan keberkahan gara-gara doanya Nabi Ibrahim. Tuh Mekah kan Pak tandus, Pak. Mekah tandus ya. Tapi menjadi begitu ya berkah. Ya, jadi berkah. Karena berkah sekarang makanan di Mekah melimpah. Ya, apa aja ada. Ya, kita nggak tahu nanamnya di mana itu. Ya, tapi ada berkah. Sama kayak di Indonesia, ya. Di Indonesia berkah juga tuh. Kita hidup di Indonesia tuh enak, Pak. Berkah bener. Ya, kita nggak pernah nanam mangga tapi mangga banyak, ya. Nggak pernah nanam padi tapi tiap hari kita makan ya nasi. Tuh berkah bener di Indonesia. Makanan, buah, apa semuanya ada. Tinggal bagaimana kita bersyukur atau enggak. Nah, begitu. Jadi Mekah itu Masya Allah doanya Nabi Ibrahim, Pak. Berkah sekarang. Apalagi kalau lihat sekarang itu keberkahan Mekah, ya Allah. Padahal dia padang pasir. Nah, kalau di Indonesia ya itu subur ya, karena tongkat aja menjadi tanaman. Iya, bener nggak? Tongkat tuh jadi tanaman. Kalau Mekah itu gara-gara ada air Zam-Zam Allah kasih di Ka'bah, ya akhirnya jadi subur ya. Bahkan ya sekarang bisa lebih berkah di sana. Ya, padahal kalau lihat kondisi iklim di Indonesia paling enak udah. Ya, nah begitu, makanya kalau kita nih hidup di Indonesia ya cuma karena memang di Mekah itu dijanjikan pahala itu 1 berbanding 100.000 tuh, sehingga orang pada ngejar ke sana. Makanya kata Nabi, kalau seandainya saya tidak diusir oleh orang-orang kafir Mekah ya ke Yasrib, saya tidak akan pindah, saya tetap di kota Mekah. Kenapa? Karena Mekah itu khairal biqa. Ya, jadi Mekah itu tempat tanah yang paling bagus. Ya, di tanah haram itu Pak, Masya Allah kita kalau ibadah 1 berbanding 100.000. Kita sholat 1 rakaat sama seperti sholat 100.000 rakaat. 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Siapa yang mampu ya sholat 100.000 rakaat? Kita baca qul 1 kali di tanah haram Mekah itu sama kalau di sini 100.000. Ya, itulah keistimewaan kota Mekah. Makanya ketika orang datang ke sana, apakah dalam pelaksanaan ibadah haji, ibadah umrah, itu satu keberuntungan yang sangat besar. Ya, karena dia mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat-lipat. Ya, gitu. Ya, apa aja tuh? 1 rial dia berinfak itu dikalikan 100.000. Berarti kalau 1 rial dikali 100.000, lo banyak banget itu. Taruhlah sekarang 1 rial kan 4.000 lebih. Sekarang kita gampangin aja, udah lempengin aja 4.000. Kalau 100.000 rial kali 4.000 berapa? Berapa pul? 400 400.000 400 juta ya. 400 juta. Siapa orang kaya mana kalau berimpak sekali 400 juta? Coba nunjuk. Tapi kita bisa di sana. Ya, kita di tanah haram bisa 1 rial aja kita ngasih. 1 rial itu sama dengan 400 juta. Ya, lah bagaimana kalau 5 rial? Bagaimana kalau kita 10 rial? Sekarang kan uang 1 rial lah susah. Ya, 1 rial tuh udah ada uang kertas udah susah. Pakai uang ya logam sekarang. Rata-rata orang sekarang ngasih infak 5 rial, 10 rial, 5 rial, 10. Kalau 10 rial, coba bayangkan 10 rial 10 kali 4.000 berapa? Rupiahin. Banyak dah, ya banyak. Itu makanya saya selalu ajarin tuh jamaah-jamaah. Ini kita lagi mumpung di Mekah nih. Itu uang yang kita punya jangan beliin korma semuanya. Ya, jangan beliin baju semua, tapi infak juga. Buat bapak itu kalau ada tukang-tukang pembersih, merebutlah istilahnya di masjid, ya kasih aja. Mau terserah dah bapak mau kasih berapa aja, mau 1 rial, mau 5 rial. Itu pahalanya buat bapak, buat ibu. Ya, kalau 1 rial aja ya Allah 400 ya ribu ya kita udah bisa berinfak ya, itu besar banget. Nah,
Itulah keistimewaan ketika kita ada di Mekah. Nah kalau di Madinah itu 1 berbanding 1000. Ya 1000. Kalau 1 rial berarti 1000 rial. 1000 kali 4000 berapa? 4 juta ya? Ya 4 juta. Itu orang ngamal sekali 4 juta juga jarang ya. Iya. Ada merebut masjid dikasih nih 4 juta doang ya. Udah 4 juta doang katanya. Iya. Jarang. Ya, merebut dikasih 4 juta ya, tapi kita bisa seperti itu. Ya Allah, itu ya nikmatnya. Makanya begitu-begitu saya sampaikan tuh kepada jamaah supaya dia benar-benar merasa alhamdulillah kesempatan emas. Nah, begitu. Oh, alhamdulillah saya dulu pernah berinfak ya. Bahkan Al-Qur'an saya suruh ya wakaf, ya, beli Al-Qur'an. Ya 1 kayak 2 kayak kita wakafin. Tapi Al-Qur'an yang bagus. Walaupun mahal nggak apa-apa. Yang cetakan Madinah asli, ya nanti taruh di Masjidil Haram 1. Itu selama dibaca, diwakafin, pahalanya kan besar. Diwakafin di Mekah, diwakafin di Madinah, masya Allah istimewa. Nah itu yang begitu-begitu saya sampaikan. Ya sehingga sekali ke sana terus ya pahalanya ngalir terus. Ya, nah ini ya yang dikatakan Allah kasih rahmat. Buat siapa? Buat Nabi Ibrahim, buat Nabi Allah ya Ishak, dan buat Nabi Allah Yakub. Tuh dikasih rezeki, dikasih keturunannya banyak. Artinya semua nabi-nabi yang datang setelahnya itu dari zuriyah Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Itu yang dimaksud rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna lahum lisana syirkin aliyah, dan kami jadikan buat mereka yaitu lidah yang benar, aliyah tinggi, rafi'ah artinya aliyah rafi'ah tinggi, ya huwasana'u bil hasani yaitu memuji dengan kalimat-kalimat yang bagus fi jami ahlil adyan pada semua ya orang-orang yang memeluk agama. Nah nanti baru wazkur fil kitabi Musa, nanti cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Inilah yang dapat kita baca, mudah-mudahan ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.